Ya. Go in. Malaikat datang di saat yang tepat. Shalom Bapak Ibu. Mohon maaf kamera laptop saya agak sedikit mati sebentar ya. Sebentar Bapak Ibu. Halo. Masih bisa dengar saya ya Bapak Ibu? Sebentar. Laptop saya mati. Ngeheng sebentar ya Bapak Ibu. Ya, oke. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Ya. Ya, sebentar Pak ya. Saya gabungkan ulang ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini. Oh, saya sudah tidak bisa masuk Bapak Ibu. Bisa. Saya sudah tidak bisa masuk ya. Bentar ya. Saya nggak bisa masuk ya. Sebentar Bapak Ibu saya. Kenapa ini mati tadi ya? Sebentar Bapak Ibu ya. Pada malam hari ini Bapak Ibu kita akan belajar sebuah topik yaitu Bema Kristus. Tapi seiring dengan materi saya, sedang saya juga persiapkan, saya pakai yang ada dulu Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang Bema, berarti kita sedang berbicara tentang hadiah. Hadiah yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap kita. Itu pada dasarnya adalah Bema atau takhta pengadilan. Atau di mana Kristus menjadi hakim bagi kita sebagai orang percaya. Atau orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka dari itu Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan terus mengabdikan diri kepada Kristus sebagai Tuhan. Sebab dia adalah Raja atau dia adalah yang memberikan hadiah bagi Bapak Ibu saudara-saudari semua. Kalau saya pasti tanya kepada Bapak Ibu pengen hadiah enggak? Pasti jawabannya pengen banget, ya kan? Pengen banget kita hadiahnya. Nah kita akan oke, sebentar Bapak Ibu, saya jauhkan HP-nya saya. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang Bema Kristus, berarti kita berbicara tentang pemberian hadiah. Dan saya yakin kalau kita mau menerima hadiah, dari Tuhan, pasti kita juga perlu persiapan diri sebagai orang-orang Kristen. Maka malam hari ini, Bapak Ibu, kita akan belajar tentang Bema Kristus atau takhta Allah. Nah, yang dimaksudkan dengan Bema adalah takhta pengadilan. Pada masa Rasul Paulus, kata ini dikenal sebagai kursi atau tempat pemberian hadiah kepada orang-orang yang menang suatu pertandingan. Nah, Bapak Ibu, perjalanan iman kita ini ibarat sebuah pertandingan, di mana kita harus bertanding setiap hari, mempertahankan iman kita, mempertahankan keteguhan kita kepada Tuhan, mempertahankan jati diri kita sebagai orang percaya, dan mempertahankan di mana situasi dan kondisi yang sekarang sangat mencengkamkan, tetapi kita harus menang Bapak Ibu, supaya kita mendapatkan mahkota atau mendapatkan hadiah. Siapa Bapak Ibu yang suka memberikan hadiah ini? Saya lihat dulu satu-satu ini Bapak Ibu ini. Pasti semua suka memberikan hadiah, amin?
apalagi ini Pak Hari ini, pasti suka sekali memberikan hadiah. Dan kalau suami istri diberikan hadiah oleh suaminya, pasti sangat gembira atau ada sukacita yang besar. Nah, Bapak Ibu, demikian juga nanti ketika kita menghadap takhta pengadilan Tuhan, di mana Tuhan mau memberikan hadiah kepada kita. Tetapi hadiah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita tidak bisa terukur dan tidak bisa ternilai oleh apa yang ada di dunia ini. Bema bukan tempat memutuskan hukuman, melainkan untuk memberikan hadiah. Demikian juga dengan takhta pengadilan Kristus, bukan tempat penghukuman, melainkan tempat pemberian hadiah yang setimpal kepada orang-orang yang percaya. Jadi saya yakin malam hari ini kita yang ada di ruangan Zoom ini, kita itu adalah orang-orang yang sudah dipersiapkan Kristus untuk menjadi garam dan terang dunia. Untuk kita mencerminkan setiap hari bahwa kita itu orang yang mau menerima hadiah. Orang yang berlomba itu pasti mempersiapkan diri Bapak Ibu. Tidak pernah ada malas-malasan, tidak pernah ada kata menyerah, karena ada hadiah yang dicapai ke depan. Ada sesuatu yang mau diraih. Sehingga kita mempunyai kekuatan untuk berjuang karena ada sesuatu yang diraih. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Dalam tulisan Rasul Paulus, seringkali perjalanan rohani kita dianalogikan sebagai suatu pertandingan untuk memenangkan dan menangkap mahkota kemenangan. Nah, dalam Rasul Paulus kalau kita melihat tulisan-tulisannya, dia memberikan kita contoh-contohnya di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 dan ayat-ayat berikutnya. Dia ibaratkan kita ini sebagai seorang pelari, sebagai seorang yang menonjok atau kita tonjok tetapi harus mempunyai sasaran. Nah, sasaran kita sebagai orang percaya adalah Yesus Kristus. Karena dia adalah guru dan Bapa kita, dia adalah orang atau dia adalah kekuatan kita dalam menjalani hidup ini. Dan bema atau takhta pengadilan Kristus berhubungan dengan pemberian upah yang akan kita terima nantinya. Amin Bapak Ibu. Ada yang mau mendapatkan hadiah dari Kristus? Kita harus kuat di dalam iman. Kita harus terus percaya kepada Yesus sebagai gembala yang baik. Sebagai gembala yang memelihara Bapak Ibu, Saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Karena dia mencintai Bapak Ibu, Saudara dan saya. Begitu mahalnya Bapak Ibu, sehingga Yesus memberikan hadiah kepada saudara. Hadiah terbesar yang pernah diberikan Yesus kepada dunia adalah ketika ia memberikan hidupnya sepenuhnya. Ketika ia memberikan nyawanya sepenuhnya bagi kita ini orang yang berdosa. Yang dicari Tuhan, dia mencari saya, dia mencari Bapak Ibu. Karena begitu pentingnya Bapak Ibu, Saudara dan saya bagi Tuhan. Maka ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah begitu penting. Sehingga Tuhan mau rela menjadi manusia bagi kita. Maka kita harus memperbaiki diri hari demi hari. Alkitab menyebutkan beberapa macam pengadilan. Antara lain, yang pertama, pengadilan masa lampau. Atau contohnya adalah pengadilan di Taman Eden. Pengadilan air bah. Pengadilan di Golgota. Nah, ada beberapa macam pengadilan yang menjadi contoh bagi kita. Yang berikut, pengadilan saat ini atas gereja-gereja lokal oleh Juru Selamat. Nanti bisa dibaca nanti di Wahyu pasal 2 sampai 3 nanti bisa dibaca Bapak Ibu. Yang berikut, pengadilan atas orang-orang yang beriman secara perorangan 1 Korintus 11 ayat 30 dan 31 dan 1 Yohanes 5 ayat 16. Nanti bisa dibaca. Pengadilan masa mendatang antara lain pengadilan atau bema Kristus 2 Korintus 5 ayat 10. Pengadilan pada masa kesukaran Wahyu 6 sampai 19. Pengadilan kambing dan domba yang digambarkan oleh Alkitab, di mana kita bisa melihat nanti di Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Pengadilan takhta putih atau Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 dan yang lain-lain. Itu beberapa pengadilan yang bisa kita pelajari di dalam Alkitab. Nah, ini ayat yang saya berikan tadi di slide kita atau di yang sudah dibagikan Bapak Ibu. Kalau ada Alkitabnya kita baca bersama-sama 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10 berkata seperti ini. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya
sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai teks yang kita baca, Alkitab memberikan sebuah gambaran bahwa semua orang harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Kita semua pasti akan menghadapi semua ini. Maka dari sekarang kita harus mempersiapkan diri sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus. Menjadi mempelai Kristus itu adalah impian kita bersama. Menjadi mempelai Kristus bukan hal yang gampang. Menjadi mempelai Kristus, kita hari demi hari merendahkan diri, merendam hidup di dalam doa, merendam diri di dalam pujian penyembahan, merendam diri di dalam merenungkan firman Tuhan, sehingga tidak ada kesempatan bagi kita untuk berbuat dosa, karena Kristus ada di dalam hati saudara dan saya. Ketika Kristus ada di dalam hati saudara dan saya, maka kita tidak pernah takut menghadapi pengadilannya. Amin. Hanya orang yang berbuat salah yang takut menghadap pengadilan yang ada di dunia ini. Dan saya yakin dan percaya kita semua ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Dan sudah terus-menerus mau hidup di dalam kebenaran. Berikut, baik, jahat, dan mal. Baik dalam bahasa Ibrani adalah tov, menyenangkan, menggembirakan, ramah. Terutama menandakan sesuatu yang membiarkan kebahagiaan atau kepuasan yang mendapatkan kepuasan secara moral. Nah, ketika kita berbuat baik, berarti kita bisa menyenangkan orang. Kita bisa menyenangkan Kristus. Kita ada rasa gembira di dalam hati kita. Ada ramah tamah di dalam hati kita. Ada ramah satu dengan yang lain. Kita bisa menerima kelemahan satu dengan yang lain. Karena apa? Karena nilai yang tertanam dalam diri kita adalah nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai moral yang diberikan oleh Kristus. Contoh kita adalah Kristus sebagai Bapa, sebagai Tuhan, sebagai teladan hidup bagi kita semua. Baik dalam bahasa Yunani adalah agathos, sebagai kualitas jasmani atau moral, atau kalos. Secara harfiah, cantik, mulia, yang terhormat, mengagumkan. Jadi perbuatan-perbuatan baik kita itu bisa mengagumkan bagi orang lain dan bisa juga menjadi terhormat karena Kristuslah yang kita muliakan. Ketika kita hidup untuk Kristus. Jahat atau rak dan rasya, merusak atau merembukan sehingga tak terberharga lagi. Tidak menyenangkan, tidak enak, menjijikkan, jahat atau kakos, penaros, tak mengenal hukum dan kebusukan. Jadi kalau kita berpikir yang jahat, kita tidak mengenal hukum. Yang ada di pikiran kita terus-menerus kejahatan. Bagaimana saya berbuat jahat? Bagaimana saya berbuat ini? Apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Yang pertama, semua orang Kristen akan menghadap pengadilan itu. Tanpa terkecuali. Semua kita ini menghadap pengadilan Tuhan. Baik yang ada di Zoom, baik yang tua, yang muda, pasti akan mengalami atau menghadap pengadilan Tuhan. Yang berikut, pengadilan ini akan terjadi ketika Kristus kembali untuk gerejanya. Yohanes 14 ayat 3, nanti Bapak Ibu bisa baca. Dan yang berikutnya, hakimnya adalah Kristus. Jadi yang menjadi hakim dalam hidup ini adalah Kristus. Jangan kita menjadi hakim terus-menerus. Cukuplah Kristus yang menjadi hakim bagi kita. Amin. Kalau Kristus yang menjadi hakim bagi kita, maka amanlah hidup kita. Tapi kalau kita menjadi hakim bagi orang lain, hanya dua Bapak Ibu. Orang itu bisa bertobat atau orang itu terus hidup di dalam dosanya. Yang berikut, hadiah apa yang Tuhan sediakan bagi kita? Yang pertama, mahkota. Mahkota adalah pujian dari Allah kepada orang-orang yang percaya. 1 Korintus 4 ayat 5. Dan yang berikut, dipersembahkan untuk Kristus. Dipersembahkan untuk Kristus daripada menentukan kehormatan dan kemuliaan seseorang dalam milenium. Wahyu 4 ayat 10. Mahkota dapat hilang,
Jadi mahkota juga kalau semakin hari kita tidak bisa, berarti gini Bapak Ibu, ada dua pandangan yang mengatakan keselamatan itu tidak hilang. Ada juga yang mengatakan keselamatan itu hilang. Tetapi yang kita mau pelajari adalah kita ada di dalam Kristus. Kalau kita tidak terus-menerus tinggal di dalam Kristus, maka kita tidak layak untuk mendapatkan mahkota. Yang berikut, yang tidak memiliki mahkota akan kehilangan kemuliaan dan pujian dan malu di hadapan Tuhan. Jadi kita itu harus berjuang demi hari supaya kita mendapatkan mahkota kemuliaan yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang percaya. Yang berikut, inilah gambar mahkotanya Bapak Ibu. Ini cuma hanya gambaran saja. Sebagai mahkota, ada mahkota abadi atau suci, ada ayat-ayatnya di sana Bapak Ibu. Ada kemegahan, ada kebenaran dan kedatangan Yesus Kristus, ada kehidupan dan setia melayani, ada kemuliaan, gembala yang setia. Nah, jadi Bapak Ibu, ada beberapa mahkota yang di sini, nanti Bapak Ibu bisa baca, ada ayat-ayatnya di sana yang sudah saya share, nanti bisa dibaca. Tapi saya yakin kita semua yang ikut Jum malam hari ini pasti akan mendapatkan mahkota kita masing-masing. Amin. Amin Bapak Ibu ya. Kita akan mendapatkan. Apa yang menghalangi kita untuk mendapatkan mahkota? Yang pertama, kita kurang mempersiapkan diri. Kita masih terlena dengan dosa. Kita masih mau bergaul dengan dosa. Kita masih mau memberikan kesempatan untuk kita hidup di dalam dosa. Kita kurang berdoa. Kurang percaya kepada Tuhan. Kurang membaca Alkitab. Dan masih hidup di dalam hidup yang lama. Jangan-jangan hati sudah bertobat, tetapi tangan dan mulut tidak pernah bertobat. Itu kan masalah juga Bapak Ibu. Jadi kita harus bertobat sepenuhnya kepada Kristus. Tadi ada Pak Fernandes tadi bilang, oh kalau kita mau bertobat, mulut kita juga harus suci. Tangan kita juga harus suci. Semua yang kita lakukan harus menuju kesucian Allah. Supaya kita tambah hari, tambah berkenan kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan bema Kristus? Atau kita mendapatkan hadiah ketika nanti kita mengakhiri perjuangan iman kita. Setiap kita pasti akan mengakhiri perjuangan iman kita. Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan. Yang pertama, kita harus setia sampai mati. Wahyu 2 ayat 10 bagian C berkata begini. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah kita setia sampai mati Bapak. Kata setia ini bukan hal yang mudah. Kata setia ini bukan hal yang gampang kita lakukan. Kata setia ini bukan hal yang ece-ece Bapak Ibu. Kita membuat pengorbanan karena kita setia. Kita harus mencerminkan bahwa kita ini setia kepada Tuhan. Baik, contoh kita ada uang, udah kita bersyukur. Kita nggak ada duit, kita bersyukur. Kita melayani, kita harus setia. Karena Alkitab bilang, setialah dalam perkara-perkara yang kecil, maka perkara-perkara yang besar akan Tuhan berikan kepada kita. Upah orang setia itu adalah mahkota. Hendaklah engkau setia sampai mati. Berarti kita itu dituntut oleh Tuhan Yesus Kristus untuk tetap setia. Sekalipun dalam hidup ini kita sering memikul salib, kita sering harus menyangkal diri, maka itu adalah keputusan yang harus kita terus lakukan supaya iman kita bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Kita harus setia terus menerus, Bapak Ibu. Amin. Amin. Kita harus setia karena kesetiaan kita diuji oleh waktu. Amin. Amin. Diuji. Ketika kita memulai, kita harus bisa mengakhirinya bersama dengan Kristus. Jangan kita awali dengan roh, kita akhiri dengan daging. Nah, jadi kita harus semakin hari semakin mengoreksi diri kita sebagai orang-orang yang percaya. Amin. Amin. Saya tidak lama-lama berkhotbah Bapak Ibu, saya cuma hanya sharing saja. Karena makin lama kita mendengarkan firman Tuhan, terkadang di Zoom ini bosan loh Bapak Ibu, benar ya? Apalagi kalau ada makanan di meja yang wangi-wanginya minta ampun gitu kan. Aduh, pasti hampir mau tergiur imannya. Saya pun mencium bau durian ada di samping saya tadi, ada yang bau durian di sini tadi. Saya bilang, Tuhan, ini ujian apa ulangan Tuhan?
Saya sedang khotbah, biarkanlah bau duriannya dulu cium Bapak Ibu ya. Haleluya. Kita harus mendapatkan hadiah. Amin. Amin. Kita berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah. Coba lihat pemain bola itu Bapak Ibu. Dia melatih dirinya terus. Hari demi hari. Benar Bapak Ibu ya? Betul. Latihan mereka itu begitu sulit bagi kalau kita melihat. Wow. Kita aja baru dicentil Tuhan begini sedikit. Ada sakit kepala. Aduh. Aku ini kayaknya Tuhan ini tidak adil. Tuhan ini tidak baik. Enggak Bapak Ibu. Tuhan itu tetap sayang kepada kita. Amin. Hendaklah kita setia. Amin. Yang kedua, Amin. kita harus memelihara iman. Supaya kita mendapatkan hadiah, kita harus memelihara iman Bapak Ibu. Memelihara. Amin. 2 Timotius 4 ayat 7 berkata seperti ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Amin. Iman itu harus dipelihara. Iman itu harus dijunjung tinggi Bapak Ibu. Ibaratnya kita menanam pohon atau bunga di depan rumah kita masing-masing. Perlu nggak sih kita sirami pohon itu tiap hari? Perlu nggak sih kita rawat itu pohon tiap hari? Perlu banget kan Bapak Ibu? Perlu kita memberikan pupuk. Kalau kita menanam buah, supaya dia cepat berbuah, maka kita harus memelihara iman. Kita harus terus-menerus memelihara iman. Jangan sampai goyang di dalam iman. Karena Yesus sendiri pernah berkata begini, masihkah aku mendapatkan iman ketika aku datang kedua kalinya nanti? Yesus sendiri pernah melemparkan perkataan seperti itu Bapak Ibu. Maka dari itu, iman kita harus terus berjuang. Harus terus berjuang. Harus terus meminta pertolongan daripada Tuhan. Harus terus bergaul dengan Tuhan. Karena kita ini ibaratnya domba yang sedang ada di tengah-tengah serigala. Kita adalah domba yang mau diterkam kapan saja. Maka dari itu kita harus terus-menerus memelihara iman ini Bapak Ibu. Kalau domba di tengah-tengah serigala, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Kita harus berjuang hidup di tengah-tengah orang yang tidak kenal Yesus. Coba lihat kiri kanan kita Bapak Ibu. Di Indonesia pun kita bisa melihat Bapak Ibu. Bahkan di luar negeri pun kita bisa melihat. Kita harus berjuang memelihara iman sampai akhir. Supaya kita tetap mendapatkan hadiah. Amin. 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 Karena begini, orang yang menjadi juara itu pasti harus mempertahankan terus-menerus Bapak Ibu ya. Amin. Kalau Bapak Ibu pernah menjadi juara waktu sekolah, pasti kalau tahun depan dia menjadi juara menjadi bahan ejekan orang Bapak Ibu. Maka kita harus terus belajar, terus berjuang, terus berjuang hari demi hari. Yesus pun dia memberikan teladan yang baik bagi kita Bapak Ibu. Ketika ada dia di bumi ini, dia pagi-pagi benar, dia berdoa. Itu tandanya dia memberikan contoh kepada saya, kepada kita semua, bahwa kita memerlukan Yesus hari demi hari. Amin. Amin. Yang berikutnya, bagaimana kita supaya kita mendapatkan hadiah? Yang berikut adalah menguasai diri. Wahyu 3 ayat 11 berkata begini. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin. Kita harus berani menguasai diri Bapak Ibu. Di tengah-tengah situasi ini, kita harus Bapak Ibu, harus kita menguasai diri. Harus kita menguasai diri hari demi hari. Supaya apa? Supaya kita tetap berpegang kepada kebenaran Yesus Kristus. Amin. Berpeganglah kepada kebenaran Yesus Kristus. Maka kita akan semakin hari semakin bisa menguasai diri. Kapan penerimaan mahkota itu? Ini kan Bapak Ibu yang kita nantikan menerima mahkota atau pahala itu. Yang pertama, orang percaya akan menerima pada waktu dia datang kembali. Ketika Tuhan datang, pasti dia akan memberikan mahkota bagi kita semua. Amin. Kalau dia memberikan mahkota Bapak Ibu, kita akan bergembira dan bersukaria. Amin. Kita akan berkata, Tuhan, tidak sia-sia perjalanan imanku. Di mana aku harus ditolak oleh keluarga. Di mana aku harus berjuang sendiri. Di mana aku dikatakan gila oleh orang. Tetapi aku tetap berjuang. Karena mahkota itu tidak pernah ternilai.
Ketika mahkota diberikan di kepala kita nanti kelak, itulah tandanya bahwa kita memelihara iman sampai akhir. Paulus menyatakan bahwa pada akhir hari Kristus menyatakan dirinya, barulah dia menerima pahalanya dan bukan pada saat ia mati. Jadi ketika Kristus nanti datang, ini sebenarnya Bapak Ibu berbicara beberapa doktrin ya Bapak Ibu ya. Tetapi kita enggak ke doktrin ya, kita ambil yang tidak susah-susahnya saja ya Bapak Ibu. Orang yang mati di dalam Kristus kini berada bersama-sama dengan dia. Namun mereka masih menanti hari perhitungan dan penerimaan mahkota itu. Berikut bentuk pahala. Alkitab mengabarkan pahala atau upah yang akan diterima berupa tanda kenang-kenangan atau mahkota. Diangkatkan pada hal itu akan terdiri dari atas rangkaian bunga yang tidak layu. Nanti ini bisa dibaca, Bapak Ibu ya. Dan orang-orang percaya diingatkan untuk tidak kehilangan mahkota. Nah, Bapak Ibu coba kita lihat dulu satu ayat ini sebagai penutup bagi kita. Sebagai penutup bagi kita, 1 Korintus 9 ayatnya ya. Ke-27. Saya membacakannya untuk kita Bapak Ibu ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Jadi Bapak Ibu, itulah yang saya sampaikan tadi, kita harus berjuang hari demi hari. Karena melalui firman yang singkat ini Bapak Ibu, kita terus berjuang di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita terus mengandalkan Kristus dalam hidup ini. Kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena ayatnya sekali lagi saya ingatkan kita Bapak Ibu, saya baca sekali lagi. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Berarti kita perlu perjuangan hari demi hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita terus berjuang. Amin Bapak Ibu. Dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Kita berdoa dulu untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu terbatas menyampaikan firman ini, tetapi Engkau tidak pernah terbatas untuk memelihara firman ini dalam hati kami. Ajarlah kami untuk terus berjuang, ajarlah kami untuk terus berharap kepada Engkau, sehingga kami tidak salah jalan dalam hidup ini Tuhan. Sehingga kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tetapi kami andalkan Engkau dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Amen. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang ada di dalam ruang Zoom ini. Amen. Berkati pelayanan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati iman mereka. Kuatkan kami Tuhan, tuntun kami Tuhan. Berikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami Tuhan, semakin hari Tuhan, semakin kuat di dalam menjalani hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.